Shalom. Kita akan membahas hari ini tentang praying in spirit. Dasar kita adalah di dalam Efesus 1 ayat ke-8, Efesus 6 ayat ke-18. Saya akan bacakan. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Pada saat ini pun Roh Kudus mendengarkan setiap kita yang kadang-kadang tidak mampu berdoa dengan kata-kata kita. Pada saat saya ngomong bicara seperti ini, saya tadi barusan sudah berdoa minta Roh Kudus memampukan saya untuk berkata-kata dengan kuasanya. Teman-teman sekalian, ini kira-kira di atas 30 tahun lalu waktu saya menjadi pelatih basket, saya mengadakan acara pertandingan namanya mix team. Jadi dari yang mini itu umur di bawah 12 tahun. Umur di dalam jenjang pembinaan basket. Ada yang harus dalam tim itu, ada yang mini, ada yang putri, ada yang remaja, ada yang junior, ada yang senior, ada yang veteran. Veteran itu di atas 45 tahun. Nah, saya mengadakan acara namanya mix team supaya semuanya kompak. Dari yang veteran sama yang ini satu tim kerjasama. Nah, setelah sekian tahun saya latih di Taman Harapan Indah di daerah Angkes itu ya. Tim yang saya latih ini udah menjadi super tim, saya tahu. Karena waktu dia masih remaja lawannya sama junior. Waktu dia junior lawannya sama yang senior. Waktu dia umur junior, seangkatan sama yang lain dia lawan, itu rata-rata angkanya 9 lawan 80, 10, 12 lawan 70-an. Jadi saya tahu itu, waktu pertandingan saya aman, saya turunin siapapun, tim manapun dari 12 orang murid-murid saya, tinggal saya cuma tunjukkan pada mereka, tekankan jangan kita menghina, menganggap enteng musuh yang jauh berbeda dengan kita. Tunjukkanlah permainan yang terbaik, supaya mereka tahu kualitas, tahu namanya basket harus tunjukkan skill yang dilatih, supaya mereka belajar. Jadi jago itu bukan mempermainkan, wah ini tim jago kita main asal-asalan aja. Kayak kalau sepak bola ya, sampai ke gawang kita pakai pantat golin gitu kan, menghina ya. Saya bilang nggak boleh main-main. Tetap permainan terbaik kamu tunjukkan, jadi mereka tahu. Kalau kita tahu sesuatu, tenang ya. Saya tahu tim saya nggak mungkin kalah, karena saya juga tahu tim yang lain. Teman-teman saya, kalau kita tahu Tuhan di surga berkuasa. Tuhan yang maha kuasa pencipta alam semesta, bukan hanya dunia ini loh, bukannya bumi ini. Alam semesta semakin hari semakin kita dibukakan ya, ketemu lagi ya satu galaksi di atas Bima Sakti yang kalau kita mau sampai pakai pesawat yang tercepat, lebih cepat dari kecepatan cahaya ribuan tahun. Pesawat itu pun yang paling cepat sekarang dan lebih cepat lagi dalam imajinasi, nyampe bisa 1000 tahun baru nyampe ke planet yang terdekat itu. Itu dalam pikiran kita aja nggak mampu lah memikirkan itu ya. Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang menciptakan semua itu. Tadi kalau kita lihat slide-slide waktu kita nyanyi ya, dari gunung, saya langsung membayangkan, saya pernah berdiri seperti itu ya. Di tengah batu-batu itu semua awan di bawah. Kalian kan cuma nyanyi lagu ya, latar belakangnya lihat, wah bagus. Saya pernah berdiri seperti itu persis. Ini semua batu-batu ya, sana semua awan seperti bulu domba, bulu yang kapas yang sangat halus. Tuhan begitu besar. Dan saya waktu naik gunung membayangkan saya begitu kecil. Tapi saya tahu, saya begitu kecil Tuhan menyertai saya nggak takut. Nggak takut ke gunung manapun, sendiri pun saya pernah pergi. Karena saya tahu Allah yang menyertai saya. Dia nggak kelihatan. Saya pergi ke gunung yang paling serem di seluruh Indonesia. Orang bilang ini gunung paling serem nih. Ada dunia roh yang orang takut. Saya sengaja ambil waktu tahun 94 saya pergi sendiri. Karena saya tahu Tuhan penjaga saya. Saya sendiri sengaja saya mau lihat tuh. Mana nama dunia spirit, dunia roh itu yang suka nakutin orang. Semua orang takut waktu ke sana gitu kan. Saya sengaja, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya mau lihat dong, boleh nggak? Saya sendiri deh.
Nah kalau kita tahu ya, hidup kita di dunia ini bukannya realita yang kelihatan saja. Saya coba pergi kerja. Ya, John Piper, seorang teolog yang sangat besar mengatakan Christians do not just go to work. They go to work with God. They do not just do a job. They do their job with God. Jadi kalau kita pergi kerja, bukannya kerja, ada Tuhan menyertai kita. Ada Roh Kudus yang terus menyertai kita sampai kita di surga menjadi saksi bahwa kita adalah anak Bapa di surga. Setiap kita percaya pada Yesus Kristus, Roh Kudus ada dalam setiap hati kita. Itu namanya meterai, sah. Meterai itu sah, dibuka, ini sah loh. Jual beli itu sah, itu meterai namanya. Roh Kudus menjadi meterai, menjadi jaminan kita itu sudah dibeli oleh Yesus Kristus. Secara realita kita nggak kelihatan Roh Kudus di mana. Tapi dia menyertai kita. Saya waktu ngajar basket saya tahu. Tuhan pakai saya yang punya hobi waktu itu bisa latihan basket. Setelah saya pendek nggak bisa jadi pemain profesional, saya jadi pelatih. Ya kalau kayak Joshua pasti saya udah jadi pemain profesional dulu ya. Atau kayak Stanley, minimal 108 lebih. Pelatih saya latih saya sampai fisiknya luar biasa. Dia lihat aduh kesian nih Nawi pendek amat ya mau jadi pemain, kesian dia lawannya sama 192 meter. Bisa skillnya tapi dia lagi butuh yang rata-rata di atas 170. Akhirnya saya tidak dibawa ke tim profesional, ditinggal. Ya saya jadi pelatih lah. Waktu saya ngajar saya tahu Tuhan mau pakai saya. Dimanapun saya berada, saya mau mengabarkan Injil Tuhan. Saya latih yang terbaik yang saya bisa. Setiap hari Minggu, kadang-kadang waktu mereka dalam sekian tahun, saya ajak mereka ke gereja. Ada KKR, saya ajak mereka pergi KKR. Setiap hari Kamis atau hari Selasa, karena kami latihannya Senin, Rabu, Jumat dulu ya. Jam mereka nggak latihan, seminggu sekali saya ajak ke rumah saya, ayo ngumpul ya. Murid-murid kita 7-8 orang, ayo pakai gorengan, kita ngobrol, ajarin nyanyi rohani. Kesempatan itu saya tahu Tuhan bekerja. Tuhan pasti ada di tengah-tengah kita yang melakukan sesuatu untuk kemuliaan Dia. Satu persatu akhirnya Tuhan panggil untuk menjadi anak-anak Tuhan juga. Yang sangat keras, saya Buddhis kok. Saya nggak ke gereja. Oh ya nggak apa-apa. Satu persatu hampir semua loh, bayangin saya juga hampir ini. Tuhan luar biasa. Saya coba pikirnya saya setia, Tuhan saya percaya reform teologi saya adalah di mana Injil diberitakan melalui saya, pasti Tuhan menyelamatkan orang-orang di sekitar saya sudah mendengar Injil. Saya tahu pasti Tuhan tidak pernah bisa gagal kalau dia mau menyelamatkan orang. Jadi kita yang di sini yang sudah selamat ini bukan karena kehebatan kita. Bukan karena saya ngerti Injil makanya saya selamat. Itu karena Tuhan beranugerah pada kita sehingga Dia lebih dahulu memberi pengertian pada hati kita melalui Roh Kudus. Baru kita hidup, baru sadar kita berdosa dan mau kita menerima firman Tuhan. Dan saya percaya kedaulatan Tuhan yang menyebabkan seseorang bisa terima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Banyak orang gak mau setelah dengar Injil. Banyak orang gak mau. Berapa bulan lalu ada jemaat yang tinggal di Pontianak, dulu dia penerjemah KU3 juga, dia dosen bahasa Mandarin ya, dia S3 juga ya. Dia katakan Pak Nawi ada teman saya, ya Muslim. Dia lagi banyak masalah, suaminya baru meninggal, anaknya rumah sakit. Bisa nggak gereja tolong? Ya melalui Fumuse, terus di Diakonia saya bilang oke, kita tolong. Ke rumah sakit kunjungin, ya katanya hatinya udah mulai pelan-pelan. Karena suaminya juga sering juga karena beda agama ya. Pernah mereka juga dengar firman Tuhan. Saya pergi ke rumah sakit, kunjungin, kasih bantuan gereja, doakan. Saya bilang ini mamanya sudah mulai terbuka. Anaknya saya sudah doakan, saya juga sharingkan firman Tuhan. Cuma segitu, terus karena mamanya tertarik saya terus follow up, saya titip ke orang komisi wanita, sampai hari ini tetap dipantau. Dan hari ini dia datang ke KU3.
anak sama mamanya. Dan anaknya yang tadinya lebih jauh, katanya hari ini mau ikut katekisasi. Mau percaya Tuhan. Mau dibaptis. Teman-teman sekalian, kita kalau memahami tidak hanya di sebatas apa yang kelihatan. Ya. Di dalam Efesus 6 yang kita baca konteksnya, Rasul Paulus mengatakan apa? Di dalam pergumulan yang begitu berat, di dalam tengah Efesus yang sangat menyembah berhala, kota yang sangat jauh dari Tuhan, peperangan rohani itu luar biasa. Paulus itu tahu, dia juga gentar waktu itu dia di penjara. Stand firm, 3 kali stand firm. Terjemahan lain aja, jangan goyah, jangan bergerak dari imanmu. Jangan kamu gentar. 3 kali dituliskan di dalam pasal itu. Stand firm. Karena apa? Paulus menggambarkan peperangan sebelum menjabarkan doa di dalam roh. Ya. Ya, ini saya bacakan ya. Finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly place. Paulus tahu ini bukan melawan sesuatu yang kelihatan. Dia melihat beyond sesuatu yang fisik. Jadi teman-teman sekalian, sekarang ini kita nggak lihat. Iblis di sekitar kita Tuhan bisa biarkan untuk mengambil firman Tuhan yang sedang diberitakan. Perumpamaan Yesus sampaikan, ada burung yang bisa mengambil itu kan gambarannya si jahat yang mengambil benih firman Tuhan, betul ya? Dan ada satu perumpamaan lagi waktu penabur menaburkan benih, ada lagi datang musuh menaburkan apa? Lalang punya benih, betul kan? Tumbuh bersama-sama. Tuhan biarkan kan? Tuhan bilang apa? Biarkan, nanti tumbuh sama-sama. Suatu hari waktu menuai, baru ketahuan mana gandum, mana ilalang. Artinya, di tengah dunia ini Tuhan masih biarkan. Dunia spiritual yang kita nggak kelihatan, yaitu si jahat itu masih dibiarkan Tuhan sampai pada waktunya Tuhan akan mengikat, menghukum mereka. Dan memang Tuhan biarkan, makanya kita harus hati-hati. Kita harus betul-betul apa? Waspada. Sekitar kita, si iblis siap menerkam. Petrus menggambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum keliling, tunggu. Kapan mangsa itu datang nggak tahu, lengah dan diterkam. Itulah gambaran si jahat yang mau menjatuhkan kita. Dalam Efesus 1 ayat 3, terpuji Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Paulus tahu sesuatu yang di dalam surga. Kristus Yesus mengaruniakan sesuatu yang di dalam surga. Kita di dunia ini diberikan berkat di dalam surga. Di atas sana. Di tempat Tuhan bertata. Ya, Efesus 1 lagi ayat 20 sampai 22 membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia. Kita tahu ini Paulus membicarakan Kristus yang di sana duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Paulus bahasanya sudah betul-betul bisa melampaui sesuatu yang sekarang hanya dia lihat. Kristus duduk di sebelah kanan Allah, dia punya gambaran pengertian yang begitu jelas. Ya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaannya dan kerajaannya. Dan tiap-tiap nama dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kalau kita tahu realitas ini teman-teman sekalian. Yang sudah saya katakan, kalau saya tahu pasti ada kekuatan yang sudah ada dan pasti menang. Mesti kita lain ya menghadapi. Seperti saya lihat tim basket saya nggak pernah khawatir lagi. Mereka pasti menang. Kalau kita tahu Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang begitu berkuasa, berdaulat di atas segala kuasa, segala penguasa.
Kita melihat segala sesuatu berbeda. Berbeda. Menangani apapun itu berbeda. Teman sekalian, COVID udah 2 tahun ya. Sejak awal COVID, saya lihat COVID berbeda karena saya lihat Tuhan. Sejak COVID pertama baru seminggu, 2 minggu, sebulan, saya udah melihat Tuhan berdaulat. Sebelum 2 bulan saya udah bilang sama teman-teman loh, bilang terbuka teman-teman. Saya baca, sebelum 2 bulan. Saya bilang COVID ini tidak akan berakhir. Saya nggak tahu. Cuma saya dengan logika, Tuhan ini gimana ya, lihat baca-baca. Saya bilang ini COVID kita akan hidup aja. Baru 2 bulan, belum 3 bulan. Ahli yang lain belum ngomong. Cuman ada tulisan-tulisan itu, ada sedikit mengarah ke sana yang dari berbagai tulisan. Saya bilang COVID ini nggak akan berakhir. Akan jadi virus yang kayak virus yang lain. Dan saya katakan nggak usah takut, kita hidup sama COVID aja. Sampai hari ini saya menghadapi COVID ya seperti nggak ada COVID. COVID itu ada ya, seperti nggak ada COVID bagi saya pribadi. Yang lain ya enggak ya. Tapi saya tetap jaga protokol, menghormati semua, menjaga diri saya juga betul yakin. Tapi kalau kena pun ya nggak apa-apa. Saya pernah kena, ya biasa aja ya. Saya tahu Tuhan berdaulat atas virus yang sepertinya kecil. Penyakit yang lain saja yang lebih parah, kanker lah, ginjal, darah tinggi, kolesterol itu lebih bahaya banyak dari COVID. Bagi saya COVID salah satu aja. Kalau saya anggap ya lebih kecil daripada semua. Kecil daripada semua yang lebih gede-gede. Tapi yang gede-gede pun karena saya lihat kepada Tuhan, suatu hari saya bisa alami nggak bisa, saya hadapi. Saya udah melihat banyak jemaat yang bergumul mati, pelan-pelan begitu sakit, Tuhan memberi kekuatan. Dalam hati saya, apalagi saya Tuhan, saya orang yang lemah. Kalau saya begitu Tuhan kuatkan saya. Saya menetapkan hati saya harus mampu. Seperti jemaat yang paling lemah itu, lewati detik-detik terakhir hidupnya. Ada adik angkat saya juga detik kanker, napas pelan-pelan dia mengakhiri hidupnya. Mampu dia. Saya udah belajar begitu banyak, saya bersandar Tuhan. Tuhan tolong mampukan saya. Dan saya yakin saya harus belajar mampu. Teman-teman susah gak? Sakit gak? Kalau sakit yang sakit kepala aja nggak bisa makan, nggak bisa minum, susah ya. Jangan sakit yang begitu parah, itu susah saya tahu, nggak enak. Sehari 2 hari aja kita merasa, aduh kok sakit begini ya. Tapi waktu saya sakit demam berdarah, bulan Agustus yang lalu, Juli yang lalu. Ya, pulang rumah sakit, ya masih muntah-muntah. Karena dana asuransinya udah limit habis, belum minta keluar, dokter udah bilang nanti sore boleh keluar katanya. Bayangin, biasa kita minta keluar ya. Karena asuransi sudah habis, kontak ke rumah sakit, mau nggak mau saya keluarin tanda kutip ya. Saya memang nggak suka rumah sakit, ya udah cepat keluar nggak apa-apa. Di mobil masih muntah. Sampai rumah dengar lagu rohani, bersyukur pada Tuhan, meneteskan air mata, menangis, dengar terus berjam-jam, nangis terus nangis. Lagu yang berapa lagu saya dengar, anugerah Tuhan begitu besar, Tuhan begitu baik. Tuhan begitu beranugerah, nangis dengan terharu bersyukur pada Tuhan. Teman sekalian, dunia ini yang realita ini kalau kita lihat kita bisa putus asa. Teman-teman saya tahu pergumulan kita semua berat. Waktu anak muda, pergaulan, masa depan, keluarga, jati diri. Kita semua banyak yang pernah mengalami krisis-krisis yang begitu sulit. Kalau kita hanya lihat gitu saja kita bisa frustasi. Kita merasa ini dunia terlalu berat. Ya ada seorang mungkin tes saya ya WA, tiba-tiba dia dari mana tahu WA saya karena saya nomor di Green Lake masih nomor saya. Dia bilang, Pak saya mau percaya Tuhan gimana? Masa saya besar? Saya bilang Tuhan lebih besar kasihnya. Terus saya bilang saya mau percaya Tuhan Yesus karena teman saya percaya Tuhan Yesus masalahnya sepertinya hilang. Saya bilang belum tentu. Tapi Tuhan bisa mampu menyelesaikan masalahmu, tapi itu enggak otomatis. Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita, tapi dia mengasihi kita, tapi kita yang penting dijamin Tuhan mendapatkan anugerah terbesar. Oke, ngomong-ngomong banyak, terus dia mau datang ketemu, ngobrol, terus dia kebaktian. Terus dia bilang berat sekali. Dia bilang, Pak saya nggak tahan lagi, hidup ini saya mau akhiri. Saya bilang itu perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan. Berat. Teman-teman sekalian di sini saya kira memang kalau hanya melihat fakta yang sekarang kalian alami, berat. Sebenarnya kadang-kadang Tuhan saya nggak bisa apa-apa lagi, berat.
Tapi kita begitu berharga. Yesus datang ke dunia ini mati bagi kita yang memang hancur hidupnya. Tapi Tuhan mengatakan kita begitu berharga siapapun kita. Sekecil apapun masalah yang kadang-kadang kita nggak mampu hadapi, bagi orang kecil, bagi kita begitu besar. Tuhan mengasihi kita. Orang yang paling lemah pun tidak bisa apa-apa, Tuhan datang justru mencari kita. Domba yang hilang itu mereka sudah sangat tersendiri, mereka gemetar, mereka anggap tidak mungkin lagi kembali, tapi Tuhan datang mencari mereka. Perumpamaan domba yang hilang itu tahu kenapa digendong dombanya? Kan domba ketemu, ayo ikut saya dong. Kan domba bisa ikut gembalanya kan? Jangan gembalanya panggil, ya. Ada temannya pun bisa. Domba itu kenal suara gembalanya. Kenapa itu digendong? Karena domba yang kalau udah tersesat, dia ngumpet di batang pohon, batu, di kolong apa. Waktu dia tersendiri, nggak ada kelompok, dia nggak bisa jalan lagi. Kayak kita, kadang-kadang kita nonton film horor, kalau tinggal sendiri, gimana sih nggak bisa jalan lagi kira-kira ya, kalau takutan ya. Aduh lemes, kaki lemes, gimana kalau benar-benar ketemu makhluk spirit gimana? Berani nggak? Masih bisa jalan nggak? Itu benar-benar lemes kadang-kadang gitu loh. Kalau ada masalah ya orang udah masalah lemes, kaki nggak bisa jalan. Bener. Nah domba yang tersesat juga begitu. Kalau dia tersesat berapa lama tersendiri, dia takut, dia tahu punya insting akan dimangsa. Gemeter nggak bisa jalan kayak orang lumpuh. Nah domba itu pun lumpuh nggak bisa jalan, makanya harus digendong. Itu gambaran gembala kita mencari, menggendong, membawa pulang. Terus dia apalagi memberikan pesta, undang teman-teman. Ini loh dombaku yang tersesat sudah aku temukan. Itu gambar Kristus berkorban habis-habisan demi dombanya. Dan dia bersuka cita waktu menyelamatkan dombanya yang hilang sudah ditemukan. Dia mencari, dia menggendong, dia menghabiskan uang untuk perjamuan sukacita. Teman-teman sekalian, ya dikatakan apa? Di dalam Kristus, Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan di surga. Supaya pada masa yang akan datang yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi realitas bahwa kita ini orang-orang yang sudah mendapatkan tempat yang terhormat bersama Kristus yang di surga. Baik sekarang kita didoakan, kita bersama dengan Dia, dan nanti glorification, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan pada kita pada saat Yesus datang kembali. Ya. Ini sesuatu realitas yang harus kita lihat sebagai anak Tuhan. Kalau kita hanya orang Kristen melihat, oh ibadah, kita senang, kita perasaan kalau pulang dari kebaktian senang, kita hanya lihat itu saja, kita tidak melihat kekayaan Alkitab yang melampaui apa yang kelihatan. Orang hidup mau aman saja, mau hidup bisa cukup saja, mau hidup bisa mendapatkan keluarga yang baik saja. Ya, itu baru saya percaya Tuhan. Nggak mengerti realitas. Di atas sana kita sangat berharga dan kita akan diwarisi kemuliaan yang luar biasa oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Efesus 3:10, kehendak Allah adalah supaya melalui kita dan seluruh kesatuan jemaatnya semua penguasa di segala tingkat surgawi, penguasa di tingkat yang lain ya. Para malaikat pun memerintah di sana dan semua penguasa rohani yang lain. Ya, dikatakan itu di situ penguasa segala tingkat surga itu malaikat ya. Dan semua penguasa rohani yang lain loh. Bisa menyaksikan bermacam-macam cara Allah menunjukkan kebijaksanaannya. Jadi malaikat atau spiritual yang lain yaitu si jahat, mereka tahu apa yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan sudah nyatakan. Jadi realitas ini kita harus selalu tahu. Ini peperangan rohani. Saya harus aware. Kalau saya nggak hati-hati saya akan mengalami serangan kapanpun. Inilah situasi war atau di medan perang. Kita ini sekarang di medan perang. Tahu ya di Ukraina lagi perang dengan Rusia kan. Medan perang itu bagaimana? Setiap saat harus siap. Kapanpun kadang-kadang kita bisa apa? Ditodong senjata atau ditembak dengan bom, selesai. Waspada. Ya. Dalam keadaan perang inilah yang Paulus lukiskan di dalam
Efesus pasal yang ke-6. Ya, karena perjuangan kita sekali lagi dikatakan bukanlah melawan darah dan daging. Kita sudah diidentifikasi oleh Paulus, lawanmu yang paling berbahaya itu bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Roh-roh jahat di udara. Artinya sesuatu yang kelihatannya, bukan di udara, dia melayang-layang begitu. Itu gambarnya adalah sesuatu yang gak kelihatan. Di udara juga kita gak kelihatan udaranya, betul kan? Di sekitar kita. Prayer to put on the full armor of God. Disinilah waktu kita baca Efesus 6 ini, sampai ayat ke-17 disambung ayat 18, kita baru ngerti konteksnya. Prayer in the Spirit itu adalah seluruh perlengkapan senjata Allah itu waktu kita gunakan adalah melalui doa. Melalui doa. Kalau kita cuma teori berenang, teori kita perang, teori doang. Kalau kita nggak pernah di medan perang, kita nggak tahu cara pakai senjatanya, betul nggak? Kita teori berenang, teori gimana gerakin tangan, nggak pernah cemplung, itu nggak pernah kepake itu, namanya kita gerakin tangan seperti apa. Teman-teman sekalian, di dalam konteks inilah, konteks peperangan inilah, kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam gambaran ini ada 3 yang harus siap sedia. Tuhan kasih, nggak otomatis kita pakai, makanya kita harus pakai juga. Kenakan. Ada yang hanya dikenakan udah siap sedia punya ya. Ada 3 macam yang siap sedia. Seperti apa? Seragam orang Romawi, ini gambarnya seragam orang Romawi. Paulus melihat tentara Romawi punya seragam. Punya bel, punya sepatu, kasut mereka. Nah itu yang harus siap sedia, tanpa dia memakai sesuatu, itu yang dia pakai terus. Tentara kalau lagi tugas, dia pakai kaos enggak? Enggak, tentara kalau lagi tugas semua komplit. Ya, pakai baju yang salah pun, itu salah. Jadi ada di 3 di gambaran di sini, ada 3 yang memang itu siap sedia, kita kenakan, tapi enggak gunakan. Artinya enggak digunakan untuk sesuatu yang di medan peperangan. Itu standby. Ya, standby. Kalau kita gambarkan, misalnya kalau kita mau apa ya? Kalau saya gambarkan, kalau saya naik gunung, saya standby semua alat-alat, tapi nggak semua digunakan. Saya kadang-kadang bawa oksigen. Ya, saya bawa kompas. Kadang-kadang saya bawa peta. Belum tentu gunakan kalau tersesat. Saya pakai itu. Kalau enggak ya taruh aja. Saya bawa jas hujan, belum tentu pakai. Kalau perlu ngadapin hujan baru saya pakai. Ternyata bawa nggak bawa. Yang pakai ya yang standby ya sepatu, ya baju jalan, air minum. Nah seluruh senjata perlengkapan Allah ini ada 3 yang memang kenakan dulu. Kita harus juga kenakan. Ya baju jirah, kasut, terus ikat pinggang. Ada lagi 3 apa? Dikatakan di situ. Apa? Perisai iman. Ketopong keselamatan. Ya. Terus ada lagi pedang untuk menyerang, yaitu firman Tuhan. Jadi ada 3 yang kita gunakan ya di dalam satu fakta peperangan itu untuk menjaga, untuk berperang. Kita harus aktif. Use it. Gunakan itu, bukan gunakan hanya kita pasif, tapi gunakan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan itu. Kita gunakan ketopong itu di dalam satu konsep kita. Jangan kita digoyahkan dari kebenaran yang sudah kita terima itu. Pedang roh untuk menyerang kesesatan, untuk menyerang kuasa si jahat dengan firman Tuhan. Yesus saja melawan iblis yang mencobai dia dengan firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Jadi kita harus gunakan teman-teman sekalian, gunakan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Secara rohani kita diberikan, semua kita bisa berdoa. Ya dikatakan di situ, put on the whole armor of God. Put on, ada yang put on, ada yang setelah put on, use it. Gunakan,
Gunakan itu. Bukannya kenakan, tapi gunakan. Ya sekali lagi, firman Tuhan. Kalau enggak ada nyambung tuh iman kita dengar tiap minggu dengan hidup kita sehari-hari. Apa sambungannya? Sama kok saya ke orang lain, orang enggak beriman sama. Kerja saya sama dengan orang lain. Enggak ada tuh yang menggerakkan kita untuk kerja jujur, sungguh-sungguh. Enggak ada yang gerakkan kita untuk bersaksi, kayak saya dipermalukan, saya enggak apa-apa. Kalau sama, apa yang kita alami di medan perang, kita nggak pernah wujud medan perang. Saya nggak pernah sungguh-sungguh berdoa. Tuhan, ini perang rohani nih. Saya ketemu orang ini, selalu mau serang saya, iman saya. Gimana saya Tuhan? Saya kalah Tuhan. Percaya Tuhan menyertai kita. Kemudian peperangan rohani harus setiap saat. Ini harus setiap saat kita namanya juga berjalan bersama dengan roh. Berdoa dalam Roh Kudus. Seperti ini. Saya terus latih hidup saya seperti ini. Saya tahu kalau mau lebih sukses, ya baik hidup sehari-hari atau saya sebagai rohaniwan, cara lain banyak sekali tapi saya nggak mau. Saya tahu Tuhan nggak mau berkenan begitu. Saya mau lebih sukses yang lain buat apa? Tuhan nggak berkenan. Buat apa? Kalau saya mau sukses yang lain tanpa Tuhan, saya nggak perlu jadi hamba Tuhan. Yang mau lebih Tuhan berkenan hati saya. Ada nggak orang yang bisa hamba Tuhan yang lain-lain itu bisa lebih sukses dari saya? Banyak. Caranya bisa lain dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak yang begitu. Apa saya iri? Enggak. Mazmur 37 mengatakan apa? Jangan iri kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati. Buat apa? Setia saya sama Tuhan. Tuh mau pakai segini ya sudah. Enggak perlu kejar-kejar seperti apa. Lakukan dengan setia. Saya tahu ada realitas rohani yang memantau saya. Realitas rohani yang menjaga saya. Saya hidupnya enggak sempurna. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan pasti memimpin apa yang saya usahakan mau berkenan pada Tuhan. Kalau memang enggak, saya juga tahu Tuhan, saya orang biasa, saya bukan siapa-siapa, Tuhan nggak mau pakai, saya mau buang saya juga bisa, pakai yang lain. Kenapa saya harus nuntut-nuntut sama Tuhan? Harus lebih hebat, lebih ini, nggak perlu. Apa adanya Tuhan, ya saya usahain terbaik untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, sisanya Tuhan yang melihat. Nah, praying always with all prayer and supplication in the spirit. Doa, ya dikatakan semua peperangan itu ya di dalam doa diwujudkannya. Di dalam doa kita wujudkan semua. Saya lagi perang, saya tahu, saya doa dalam roh itu adalah, saya tahu peperangan ini bukan sesuatu yang kelihatan. Saya peperangan dalam doa, pergumulan dalam rohani. Roh Kudus ada dalam diri saya harus berdoa sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kehendak Roh Kudus, penyataan Roh Kudus. Teman-teman doa, always, praying always, setiap saat doa. Setiap saat doa. Bukan setiap saat langsung kita, diam tuh enggak. Anytime kita bisa berdoa, ingat terus, saya ada Tuhan menyertai saya. Bisa nggak? Bisa. Setiap saat ini bukan berarti 24 jam diam terus mikirin Tuhan terus ya. Tiap jalan, Tuhan ini, enggak. Tapi anytime kita sadar Tuhan menyertai kita. Anytime kita ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan seperti ini keadaannya. Waktu kita misalnya ada suatu tugas atau ketemu orang atau kadang-kadang ada kecelakaan, aduh kita ketabrak. Tuhan tolong saya tahu, Tuhan sertai saya. Kita terkena sesuatu, aduh jatuh ke selewa. Tuhan bersyukur ini masih saya bisa handle. Apapun itu kita bisa tetap bersyukur, tidak ngomel-ngomel. Itu namanya kita aware 24 jam berdoa di dalam roh. Jadi waktu kita ekspresi nggak mungkin tuh kata-kata muncul tuh yang di luar daripada apa yang kita sudah ingat Tuhan. Saya terkena sesuatu yang paling sulit pun omelan itu nggak akan keluar kayak orang, aduh celaka apa ada enggak. Aduh, Tuhan masih bisa tetap mengingat walaupun nggak berlawan arah ya. Tuh terima kasih Tuhan, nggak begitu ya. Tapi bisa Tuhan bersyukur ini sakit segini nggak apa-apa kok. Tetap Tuhan menyertai saya kok. Hal ini doang saya tangani deh. Udah banyak yang kalian alami, saya juga alami sama. Keseleo, ya ketabrak, ini uang dompet hilang, kunci hilang, dicopet pernah. Tapi semua itu ya bisa bersyukur, bisa tenang aja. Jalanilah. Paniknya ya biasa, aduh hilang gimana ya? Ingat Tuhan, tenang. With all prayer, doa kita bisa macam-macam. Jangan hanya doa satu macam saja.
Ya misalnya ada yang doa, oh doa seperti ini loh metodenya, kata-kata yang banyak. Atau doa kamu diem, terus diem 2 jam. Atau doa metodenya keliling sambil doa. Silakan semua itu, tapi kita lakukan dengan apa yang kita bisa nikmati, betul-betul konsentrasi, bisa mengerti firman Tuhan, bisa mengerti apa yang kita ucapkan dan kehendak Tuhan, kita nyatakan kepada kita. Segala macam doa. Kita doa kepada Tuhan, itu yang penting. Bukan metodenya mau metode yang kalian, oh aku dengan diam di kamar, it's okay. Aku mau jalan dengan doa. Aku menenangkan diri, doa silakan. Bukan metodenya harus ini, harus itu. Buat apa kita dengan metode tapi kita merasa, saya nggak tenang begini, nggak ngerti apa yang saya mau doakan sama Tuhan. Saya dipaksa metode ini, saya malah bingung ya. Gimana kok saya mau sama Tuhan kok harus begini ya. Nah itu banyak orang selalu harus begini. Kita doa kepada Tuhan itu yang penting. Di dalam kebenaran. Di dalam roh yang benar. Kita minta Roh Kudus memimpin kita. Bukan di dalam metode. Di dalam apa? Di dalam waktu. Mungkin di dalam lokasi yang orang lihat. Atau kata-kata yang sangat apa? Sangat intelektual. Sangat rapi. Ini S3 nih ya. Kalimatnya kalimat yang rapi sekali, sangat teologis sekali. Teologis harus ya, tapi yang sangat itu kan begitu disusun luar biasa. Bukan nggak boleh sekali, tapi jangan dibuat-buat. Ya, dikatakan being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Doakan juga untuk orang-orang lain, bukan hanya pergumulan kita. Bukan hanya sesuatu yang kita butuhkan, pergumulan kita. Doa untuk orang lain. Di sinilah Paulus mengatakan, dia nanti di ayat berikutnya, doakan untuk saya yang di penjara. Supaya saya mampu dengan satu perkataan yang tepat memberitakan Injil. Tanpa ketakutan. Perkataan Injil yang membawa damai sejahtera. Teman sekalian, doa di dalam spiritnya adalah betul-betul kita connect sama Tuhan. Di dalam pemahaman dan hidup rohani itu bukan ke gereja, bukan pelayanan, bukan kita tetapi hidup rohani kita connect sama Tuhan. Kita tahu hidup saya ini ada Tuhan yang mengawasi. Hidup saya sehari-hari ini apa yang saya lakukan untuk Tuhan. Perkataan perbuatan saya ini saya lakukan usahakan sesungguhnya saya mau Tuhan berkenan. Saya tahu saya salah, saya tahu ngaku sama Tuhan, saya tahu saya masih jauh dari ini. Tuhan terus bentuk kita sampai kita ketemu Tuhan. Nggak pernah berhenti Tuhan membentuk kita. Nah doa itu adalah apa? Ini, earthly permission for heavenly intervention. Ini doa, ini peperangan rohani. Kita tahu ada intervensi dari Tuhan kepada kita. Di dunia ini kita berdoa, Tuhan bisa intervensi. Allah yang roh, Allah yang maha kuasa itu kita tahu dia bisa melakukan apapun bagi kita. Memandang segala sesuatu ya udah berbeda. Hidupnya apa yang saya takutkan? Saya sakit, Tuhan akan memimpin. Suatu hari saya mati, saya pasti tua, saya akan susah, saya akan menderita lebih sakit daripada orang sakit ditinggal sendiri, sepi, nggak apa-apa, Tuhan ada sama saya. Saya pasti bisa melewati dunia sementara ini. Nggak usah terlalu khawatir. Jangan terlalu khawatir berlebihan. Ada intervensi surga, Tuhan Yesus duduk di kanan Bapa. Kuasanya melebihi segala sesuatu. Bahkan di Ibrani dikatakan dia imam besar kita yang melampaui segala langit. Bayangin. Itu gambaran yang benar, realita yang kita nggak lihat secara fisik itu yang betul. Itu kebenaran firman Tuhan. Teman sekalian, kita beriman pada Tuhan bukan soal fakta saja. Karena kita nggak lihat semua fakta, betul nggak? Fakta mata kita nggak kita lihat semua fakta. Karena ini fakta loh. Fakta saya kalau ke gereja yang penting saya senang, ini fakta loh. Yang kalau saya nyanyi saya merasa happy, ini fakta loh. Fakta kalau bukan kebenaran jangan terima. Di Alkitab kalau kita baca Efesus, kebenaran, firman Tuhan. Ya, seorang penginjil memberi contoh gini. Kita tahu kita fakta sakit kepala ya. Fakta saya sakit. Aduh sakit sekali. Terus kita bilang apa? Saya ke dokter. Dokter bilang sakit kepala, minum obat sakit kepala gitu kan. Kita pulang minum. Aduh masih sakit. Tapi faktanya itu betul kan sakit kepala, minum obat sakit kepala. Tapi dokternya itu belum scan.
Setelah datang lagi, di-scan semua. Ternyata ada tumor ganas. Waktu kita bilang fakta, gue sakit harus minum obat sakit, belum tentu benar, betul? Tapi kalau udah kebenaran ini yang benar, penyebabnya ini. Baru kita tahu. Fakta yang kita tahu tidak tentu benar. Kecuali memang kebenaran, itu yang harus kita utamakan. Jadi jangan kita selalu nanti bilang faktanya gue begini. Jadi fakta pengalaman, perasaan kita bilang saya ikut Tuhan harus begini yang enak. Ikut Tuhan itu faktanya begini. Kamu lihat tuh banyak orang yang ikut sama pendeta ini. Itu fakta. Tapi kalau kebenaran tidak sesuai firman Tuhan, mau fakta kamu lihat banyak pun, Tuhan mengatakan enyal engkau dari hadapanku. Betul nggak? Jadi jangan kita lihat fakta saja, lihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang diajarkan sesuai kebenaran firman Tuhan. Jadi peperangan kita adalah, kita lihat peperangan rohani. Sesuatu yang betul-betul spirit, doa. Makanya disuruh doa di dalam roh. Karena kita peperangannya juga melawan roh-roh penguasa-penguasa. Yang tidak kelihatan, yang kuasanya luar biasa. Teman-teman, kita jangan kasih kredit kepada iblis, tapi memang iblis itu rajin, dia nggak pernah tidur, dia nggak pernah diam untuk menjatuhkan kita. Anytime, ini adalah sesuatu hari yang jahat, hari di mana kita akan ditempa, hari di mana kita akan diserang, bayangkan. Di hari itu kalau tiba, ini bukan main-main hari-hari biasa. Kalau iblis sudah tentukan kita menjadi sasaran tembak, bagaimana hari itu kita rasakan? Hancur bukan? Kita jatuh bukan? Kita kalah bukan? Kalau kita aware ini di dalam peperangan, kita sebagai sasaran tembak dari si jahat. Bagaimana sikap kita? Kita harus sungguh-sungguh berdoa. Sandar kuasa Tuhan. Doa melihat kuasa Tuhan yang melampaui segala hal menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah firman Tuhan yang sudah Engkau nyatakan sampai hari ini boleh kami baca, kami dengar, yang juga bertumbuh dalam hati kami. Firman-Mu bertumbuh dalam hati kami. Firman-Mu sungguh-sungguh menjadi kebenaran yang memerdekakan kami dan menjadi pedang roh yang kami gunakan untuk melawan kuasa si jahat. Kami rindu Tuhan. Hidup kami sungguh-sungguh di dalam pimpinan Roh Kudus. Kami boleh sungguh-sungguh bertumbuh, bergumul, bertahan, berperang, dan peperangan rohani. Di dunia yang kelihatan ini, kami menyadari ada otoritas surgawi akan dinyatakan. Ada kuasa ilahi akan dinyatakan di dunia yang kelihatan ini melalui kuasa Tuhan yang begitu luar biasa menjaga kami. Kami serahkan setiap kami Tuhan. Bila kami terus boleh bergantung, bersandar, mengandalkan firman dan kuasa-Mu saja. Terpuji nama-Mu. Atas nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, kami berdoa. Amin.